Ketika Hou Junji melihat Xia Yulan, matanya penuh kelembutan. Xia Yulan berkata, kali ini, kami tidak datang sendiri, tetapi para tetua mengizinkan kami. Bagaimana menurutmu, para tetua? Apakah mereka juga mengenal para tetua? Hou Junji sangat terkejut. Xia Yulan menatapnya dengan tatapan kosong dan berkata, kali ini, sangat ganas. Murid-murid elit di antara tanah suci negeri dongeng kita dan iblis-iblis lainnya hampir semuanya tidak beraksi. Apakah para tetua tidak tahu? Kami tidak menyangka akan membuat keributan sebesar ini dalam masalah ini, seru Hou Junji. Awalnya, mereka mendengar bahwa iblis yang kejam muncul dan membunuh murid-murid mereka di tanah suci negeri dongeng. Tujuan mereka hanya untuk menghadapi iblis yang kejam. Tanpa diduga, iblis yang kejam itu memiliki rencana yang sudah direncanakan sebelumnya. Nantinya, keadaan akan menjadi semakin serius. Sampai sekarang, tidak ada cara untuk menghadapinya. Namun untungnya, mereka berhasil memukul mundur mereka. Kalau tidak, akibatnya tidak akan terbayangkan. Sepertinya kita terlambat. Melihat mayat-mayat di mana-mana di tanah, Xia Yulan terkejut. Tokoh-tokoh ini bukan orang biasa, tetapi bintang sungguhan dan orang-orang kuat. Mereka pada dasarnya adalah orang-orang muda, murid sungguhan dari berbagai kekuatan. Sekarang mereka mati di tempat ini. Iblis-iblis itu sangat ingin membunuh. Hati Xia Yulan sangat marah. Dia berharap bisa membunuh semua iblis sekaligus untuk melampiaskan kebenciannya. Ayo pergi dan lihat. Semua orang segera mengejar, mengikuti iblis yang tak kenal ampun dan Zuge ke arah yang mereka tuju. Karena semua orang telah datang, kita harus berjuang sampai akhir dan mencoba untuk menyelesaikan iblis sekali dan untuk selamanya. Jika ada penyergapan, mereka dapat membantu menyelesaikannya dan saling membantu. Iblis itu tak kenal ampun. Kalian tidak bisa lari kali ini. Ayo kita dapatkan. Di langit yang gelap, dua sosok dengan cepat melintas. Kecepatan mereka sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka melesat keluar seperti kilat. Iblis menelan dunia. Pada saat ini, sosok di depan tiba-tiba berbalik. Roh jahat yang kuat keluar dalam sekejap, bercampur dengan kekuatan yang paling kuat, dan bergegas ke Zuge Zengi di belakang. Zuge terkejut olehku. Tanpa diduga, iblis yang tak kenal ampun akan menyerangnya secara tiba-tiba saat ini. Namun, dia bukanlah orang yang mendapatkan ketenaran. Dia segera menstabilkan tubuhnya, mengerahkan kekuatannya, dan menyerang 3/3 jalan. Bang! Kekuatan keduanya bertemu di udara, dan tiba-tiba terjadi ledakan hebat. Kekuatan hebat itu pecah dari tengah dan menyapu ke segala arah. Iblis itu tak kenal ampun. Mengapa kamu tidak lari? Teruslah berlari. Zuge menatap iblis yang tak kenal ampun di hadapanku. Pria ini berani membunuh murid mereka yang sebenarnya. Dia sudah bosan hidup. Hari ini, dia akan mengambil darah pria ini untuk mengorbankan roh murid mereka. Iblis itu melihat sekeliling tanpa ampun, dan Sen mencibir, Zuge adalah aku. Kurasa tidak apa-apa menjadikan ini kuburanmu. Zuge sangat marah padaku dan berteriak, iblis itu tak kenal ampun, berikan aku kematian. Sambil meraung, Zuge Zengi langsung menyerbu ke arah iblis yang tak kenal ampun dengan momentum yang dahsyat. Kekuatannya melonjak dan melonjak. Senyum iblis yang tak kenal ampun dan penuh rahasia melancarkan serangan tinju. Sihir yang kuat mengalir deras dan turun untuk menghadapi serangan Zuge Zeng. Zuge hanyalah aku, tak kenal ampun. Kemudian, Ye Wuxiang juga datang ke sini untuk mengejar Ghost Sorrow. Ketika dia sampai di sini, Ghost Sorrow berhenti dan tidak lagi maju. Jie, melihat Ye Wuxiang dengan seringai di wajahnya mengerikan dan otot-ototnya berkedut. Namun, tempat ini dipilih dengan cermat oleh mereka sebagai kuburan tempat-tempat suci negeri dongeng ini, yang seharusnya sangat bagus. Tempat ini, ketika Ye Wuxiang melihat sekeliling, dia menemukan bahwa udara di sekitarnya telah menjadi hiruk-pikuk, napasnya menjadi hiruk-pikuk, melonjak terus-menerus, yang menakutkan. Ada apa? Bagaimana ki sihir di udara tiba-tiba menjadi begitu tebal? Ye Wuxiang mengerutkan kening. Udara penuh dengan ki sihir. Ki sihir inilah yang membuat atmosfer di sekitarnya sangat hiruk-pikuk. Bagi orang-orang di tanah suci negeri dongeng, ki sihir memiliki pengekangan yang kuat. Dalam lingkungan seperti itu, sangat sulit bagi mereka untuk mengembangkan semua kekuatan mereka. Sebaliknya, mereka membutuhkan lingkungan seperti itu, karena mereka adalah iblis.
Bagi mereka, Ki sihir adalah tonik yang hebat. Di bawah nutrisi Ki sihir, kekuatan mereka dapat digunakan dengan sempurna. Haha, Ye Wuxiang, apakah kamu akhirnya mengetahuinya? Hantu itu melihat Jie Jie yang khawatir dan mencibir, yang dia harapkan adalah ekspresi Ye Wuxiang seperti ini. Kau benar-benar hina karena membawa kami ke sini dengan sengaja. Ye Wuxiang sangat marah. Sekarang, si bodoh itu tahu apa yang sedang terjadi. Ye Wuxiang, nikmatilah pesta kematian. Hantu itu mengangkat tangannya untuk menyalakan pisau, ini adalah pisau sihir hitam. Ada bekas darah yang berantakan di atasnya, tidak tahu berapa banyak darah orang yang telah diminum. Saat melihat Ye Wuxiang, hantu itu melihat kesedihan dan langsung memotongnya. Pisau sihir itu melesat keluar dan berubah menjadi cahaya darah dan langsung menuju Ye Wuxiang. Begitu wajah Ye Wuxiang berubah, iblis-iblis ini begitu licik sehingga mereka dibawa ke sini dengan cara yang hina, mencoba menimbulkan kerusakan besar di tanah suci negeri dongeng. Itu penuh kebencian. Saya ingin melihat seberapa kuat dirimu saat kamu tiba di sini. Tak lama kemudian, suasana hati Ye Wuxiang membaik, menggenggam kipas besi, dan bertemu dengan bilah hantu. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang datang ke tempat ini, dan medan perang juga berubah. Di sini sangat jahat. Wu Chen dan yang lainnya juga tiba di sini. Mereka berhenti di sini dan melihat sekeliling. Di udara sekitar mereka, konsentrasi Ki sihir beberapa kali lebih tinggi daripada di tempat lain. Ini adalah penglihatan yang jelas dan harus dikhawatirkan. Orang lain juga mengerutkan kening, dan perasaan tidak tahu yang mendalam muncul di hati mereka. Saya khawatir mereka terjebak dalam semacam jebakan kali ini. Junji, tiba-tiba aku mendapat firasat buruk. Alis Willow Xia Yulan berkerut erat. Suasana sihir di sini begitu kuat. Itu bukan hal yang baik bagi orang-orang di tanah suci negeri dongeng mereka. Hou Junji berkata, jika kamu datang ke sini, kamu akan aman. Kami akan menyelesaikan iblis-iblis ini sesegera mungkin dan membuat keputusan cepat. Meskipun lingkungan di sini tidak baik untuk mereka, mereka bukanlah orang-orang yang telah mendapatkan ketenaran. Tidak mudah untuk mengalahkan mereka. Lihat, apa itu? Tiba-tiba, seseorang menemukan sesuatu, katanya dengan keras. Kami semua melihat ke masa lalu. Pupil mata kami semua menyusut. Di ruang di depan kami, ada istana yang samar. Istana ini, seluruhnya berwarna hitam, diselimuti oleh roh jahat yang tak berujung, seperti istana sihir di kedalaman Jiuyu. Wu Chen melihat ke istana. Sihir di sekitar istana lebih kuat daripada sihir di sini. Mereka tidak dapat melihatnya dengan lebih jelas. Apakah ini aula sihir yang dikabarkan? Kata Hou Junji. Junji, bagaimana menurutmu, aula sihir apa? Xia Yulan bertanya dengan rasa ingin tahu. Hou Junji berkata, aku ingat bahwa tetua pernah berkata bahwa ada bangunan hitam besar di bagian dalam lembah Tianhuang. Dikatakan bahwa iblis yang sangat mengerikan ditekan di dalamnya. Iblis. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Iblis, dengarkan namanya untuk tahu, sangat mengerikan, tidak dapat memprovokasi. Junji, apakah itu benar? Xia Yulan membuka matanya lebar-lebar dan mencoba melihat aula sihir dengan jelas. Namun, seperti Wu Chen, aula sihir itu tersembunyi dalam suasana sihir yang tebal, dan sekarang sudah malam. Ada kegelapan di sekitarnya, jadi bahkan praktisi mereka hanya dapat melihat garis besar umum, dan mereka tidak dapat melihatnya dengan lebih jelas. Hou Junji berkata, saya tidak tahu. Aku mendengarkan para tetua. Xia Yulan sedikit kecewa. Tidak peduli aula sihir ini, mari kita pergi membantu dan mengalahkan iblis terlebih dahulu. Setelah itu, Hou Junji bergegas keluar dan masuk ke dalam kelompok pertempuran. Ketika yang lain melihatnya, mereka tidak ragu untuk bergabung dengan kelompok pertempuran. Pembunuh naga. Pedang pembunuh naga milik Wu Chen Liang langsung membelahnya. Roh pedang yang kuat membelah langit, membawa ujung yang tajam, dan bergegas menuju seorang manusia iblis. Wu Chen. Melihat serangan Wu Chen padanya, manusia iblis itu langsung terkejut. Dia mengenali Wu Chen. Sebelum dia berada di luar, dia menunjukkan kekuatan besar dan membunuhnya. Dia sangat kuat. Dia tidak bisa melampauinya dengan kekuatannya. Melarikan diri. Pria itu berbalik dan bergegas untuk melarikan diri. Wu Chen begitu kuat sehingga dia bahkan bukan lawannya, apalagi dia.
Namun, seperti yang dia pikirkan, dia sama sekali bukan lawan Wu Chen, jadi bagaimana dia bisa melarikan diri? Dia melihat pedang Wu Chen terbelah, dia berteriak, dan langsung terbelah oleh pisau, yang tidak dapat menahan serangan Wu Chen. Ini adalah pembunuh naga. Tidak jauh dari sana, Xia Yulan memperhatikan cahaya ini, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Baginya, itu sangat familiar. Itu adalah pisau pembunuh naga milik Wu Chen. Karena semua pedang Wu Chen muncul di sini, apakah dia sendiri yang ada di sini? Xia Yulan menatap masa lalu dengan penuh harap, dan tubuhnya tiba-tiba bergetar. Benar-benar anak itu. Xia Yulan merasa luar biasa. Anak ini, kapan dia datang ke sini? Bagaimana mungkin dia tidak tahu sama sekali? Dengan keraguan ini, Xia Yulan terbang mendekat. Ketika dia merasakan seseorang mendekat, Wu Chen segera menjadi waspada. Kekuatannya melonjak dan mengamuk. Dia takut diserang oleh orang lain. Wu Chen, kapan kamu datang? Sebuah suara, tiba-tiba datang, membuat hatinya segera rileks, karena ini adalah anggrek musim panas. Kakak senior Yulan. Xia Yulan jatuh, menatapnya dari atas ke bawah, dan berkata, itu benar-benar kamu. Aku pikir aku salah. Wu Chen tertawa. Dia ada di sini. Bagaimana dia bisa salah? Xia Yulan berkata, kapan kamu datang? Wu Chen berkata, aku sudah di sini sepanjang waktu, oke. Sepanjang waktu, mengapa aku tidak mengetahuinya? Wu Chen mengangkat bahu dan berkata, bagaimana aku tahu? Xia Yulan agak terlambat ketika dia datang ke sini. Sekarang tengah malam lagi, tidak ada cahaya di sekitar. Dia tidak terlalu memperhatikan orang lain. Mungkin dia tidak menemukannya. Tidakkah kau tahu bagaimana cara menyapa? Apakah kau tahu betapa khawatirnya aku padamu? Wu Chen berkata, aku tidak baik, apa yang perlu dikhawatirkan? Mendengar ini, Xia Yulan tidak senang. Dia peduli dengan orang lain. Itu salah. Baru saja ingin mengatakan sesuatu, tetapi melihat Wu Chen tiba-tiba berteriak, kakak Yulan, hati-hati. Xia Yulan terkejut. Tiba-tiba dia merasakan bahaya yang kuat. Dia mendatanginya. Dia adalah iblis. Baru saja ingin menggunakan kekuatannya untuk menahan serangan dari belakang, tiba-tiba, sebuah tangan terulur, memegang tangannya, menariknya ke masa lalu, menariknya ke belakang Wu Chen. Pembunuh naga. Wu Chen memegang pisau pembunuh naga di tangannya yang lain, dan langsung memotongnya. Ki pedang yang kuat meledak dan memotongnya. Ah! Di sisi itu, tempat Xia Yulan berdiri, terdengar teriakan. Seorang pria iblis langsung ditebas oleh pisau. Melihat ini, Wu Chen sangat lega. Iblis-iblis ini benar-benar penuh kebencian. Mereka ingin menyerang Xia Yulan secara diam-diam. Mereka tidak akan mati lebih dari 10.000 kali. Di belakangnya, Xia Yulan menepuk dadanya dan merasakan ketakutan yang tak kunjung hilang. Jika bukan karena tangan Wu Chen, dia tidak akan tahu seperti apa dirinya sekarang. Terima kasih, Wu Chen. Wu Chen menggelengkan kepalanya, kakak Yulan, mengapa kamu begitu sopan padaku? Wu Chen Song membuka tangannya, semuanya sangat tenang, tidak ada kepura-puraan. Ayo kita bunuh iblis itu. Ketika dia mendengar kata, manusia iblis, Xia Yulan tidak bisa tidak memikirkan apa yang baru saja terjadi. Dia sangat marah, dia minum dan bergegas keluar untuk membunuh pria iblis di sekitarnya. Hahaha, Zhuge adalah aku. Hari ini tahun depan adalah hari peringatanmu. Iblis tertawa terbahak-bahak. Dengan bantuan ki sihir, kekuatan sihirnya juga meningkat drastis. Sebaliknya, kekuatan Zhuge Zeng melemah drastis. Kedua belah pihak saling bertarung, yang sama sekali bukan lawannya, dan perlahan-lahan menurun. Menyebalkan, Zhuge sangat marah padaku. Aku tidak menyangka bahwa orang-orang iblis yang kejam begitu berbahaya. Mereka menggunakan cara-cara tercela untuk membawa mereka ke sini. Benar-benar menjijikkan untuk membunuh mereka semua. Iblis itu kejam, jangan gila. Tidak pasti siapa yang menang atau siapa yang kalah. Dalam lingkungan seperti itu, dia sangat tertekan, dan kekuatannya sulit untuk dikeluarkan sepenuhnya. Namun, sebagai murid sejati Tai, dia memiliki harga dirinya sendiri. Tidak peduli siapa dia atau dalam kondisi apapun, mereka tidak akan pernah takut pada apapun. Keras kepala, iblis meraung tanpa ampun, dan sihir yang kuat datang dalam sekejap. Itu adalah kekuatan yang kuat, dan itu sangat menakutkan.
Zuge adalah aku berteriak, langsung terkena kekuatan ini, jatuh dari udara dan jatuh ke tanah. Kakak senior Zuge. Melihat Zuge Zengi jatuh dari langit, para murid di sekitarku panik dan segera mengelilingiku. Zuge Zengi adalah salah satu dari 10 murid sejati teratas dari sekte Taiyi mereka, tetapi tidak boleh ada masalah, jika tidak konsekuensinya akan sangat serius. Zuge adalah aku. Aku berkata bahwa hari ini tahun depan akan menjadi hari pengorbananmu. Ayo. Iblis tanpa ampun mendesak kekuatan, dan gerakan iblis menelan dunia. Sihir yang mengerikan, seperti lautan iblis, melonjak hebat ke Zuge Zengi dan ingin membunuhnya. Wajah Taiyi Men banyak berubah. Kekuatan iblis yang tanpa ampun begitu kuat sehingga bahkan Zuge Zengi dan aku bukanlah saingan, apalagi mereka. Laut naik ke bulan. Pada saat ini, minuman Jiao datang, dan kemudian, bulan yang cerah menyerbu, bercampur dengan kekuatan suci, bertabrakan dengan serangan iblis yang tak kenal ampun. Bang! Energi yang sangat besar, dari tabrakan yang gila keluar, menjadi angin kencang, menyerbu ke segala arah. Kemudian, bayangan yang lembut dan indah menyerbu, bukan bulan atau bambu. Yue Xingzu, itu kamu. Wajah iblis yang tak kenal ampun itu tenggelam. Tanpa diduga, dalam kasus ini, seseorang akan bergegas keluar untuk mengganggunya dan menyelamatkan Zuge Zengi. Aku akan berurusan dengan iblis yang tak kenal ampun. Tolong bawa dia ke bawah untuk disembuhkan. Zuge Zengi adalah murid sejati Taiyi. Dia tentu tidak ingin dia muncul apa-apa, apalagi mati di tangan iblis yang tak kenal ampun. Terima kasih banyak. Murid sekte Taiyi di bagian bawah memeluk bambu Yuexing, lalu membantu Zuge Zengi dan pergi ke tempat lain untuk menyembuhkan. Melihat bahwa Zuge dan aku telah pergi, Yue Qingzu memusatkan perhatian pada iblis yang tak kenal ampun. Hantu dan monster, semua orang harus membunuh mereka. Iblis yang kejam adalah orang-orang dari istana iblis surga dan sakit hati dari tanah suci negeri dongeng mereka. Jika mereka tidak menyingkirkannya, konsekuensinya tidak akan terbayangkan ketika pihak lain tumbuh dewasa di masa depan. Hahaha, iblis tertawa tanpa perasaan, seolah-olah dia mendengar lelucon besar. Yue Xingzu, karena kamu ingin mati, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Iblis itu meraung tanpa perasaan, dan seluruh roh jahat tubuh meledak dalam sekejap. Kekuatan yang kuat mengguncang ruang dan mengguncangnya. Iblis menelan dunia. Iblis itu berteriak tanpa perasaan, dan roh jahat yang kuat keluar darinya. Roh jahat ini, sangat kuat, bercampur dengan momentum guntur, bergegas ke bambu Yuexing dan melancarkan serangan ganas padanya. Alis bambu dan Willow Yuexing tegak lurus, dengan kulit yang berat. Kultivasi iblis yang tak kenal ampun sangat kuat, yang tidak membanggakan. Selain itu, lingkungan di sini penuh dengan roh jahat. Lingkungan seperti itu sangat bermanfaat bagi iblis yang tak kenal ampun. Oleh karena itu, dia harus mengerahkan seluruh kemampuannya, jika tidak, saya khawatir tidak ada harapan. Laut naik ke bulan. Yue Qingzu Jiao minum, kekuatan seluruh tubuh meletus, kekuatan roh yang melonjak terus-menerus, mengembun untuk membentuk bulan yang cerah, dan langsung menuju roh iblis yang tak kenal ampun. Laut naik ke bulan yang cerah, yang merupakan kekuatan supernatural yang hebat dengan kekuatan yang mengerikan. Ledakan, Ming Yue dan gas sihir bertabrakan bersama, dan terjadi ledakan yang mengerikan segera. Energi yang melonjak meletus dari pusat tabrakan, mengguncang bambu Yuexing dan sihir yang tak kenal ampun. Bunuh. Melihat bambu Yuexing mundur tanpa henti, iblis di sekitarnya segera bergegas untuk membunuh bambu Yuexing. Begitu wajah Yue Qingzu berubah, dia dengan cepat merespons. Dia mengangkat tangannya dan langsung menepuknya. Kekuatan telapak tangannya yang kuat melonjak ke segala arah. Ah, para iblis di sekitarnya tidak sekuat iblis yang kejam itu. Mereka tidak tahan dengan kekuatan bambu Yuexing. Mereka terguncang oleh satu tangan. Dia menyingkirkan iblis-iblis yang akan menyerang. Yue Qingzu menstabilkan tubuhnya dan menarik napas dalam-dalam. Dia hanya merasakan bahwa ki dan darah di tubuhnya melonjak dan bergulung-gulung, hampir meledak. Orang ini sangat kuat. Yue Qingzu sangat emosional. Iblis tanpa ampun menyerap roh jahat di sekitarnya. Bukannya kekuatannya meningkat sedikit. Di masa lalu, Zuge Zengi mampu bersaing satu sama lain dengan kekuatannya. Tapi sekarang, dia sama sekali bukan lawan. Aku tidak percaya. Wanita yang penuh kebencian.
Iblis itu tanpa ampun dan marah. Dia tidak pernah menyangka bahwa ada begitu banyak ahli di tanah suci negeri dongeng. Seorang Zuge hanyalah aku. Sekarang seorang wanita datang, dan kekuatannya tidak kalah dengan Zuge. Namun, itu tidak masalah. Ini adalah wilayah iblis mereka. Roh jahat merajalela di sekitar mereka. Mereka dapat memainkan kekuatan penuh mereka di sini, atau bahkan bermain super. Karena itu, tidak peduli berapa banyak orang yang datang, mereka tidak akan takut. Yue Xingzu, karena kamu ingin menjadi kuat, maka aku akan melengkapimu. Pada saat ini, iblis yang tak kenal ampun telah sepenuhnya berubah menjadi iblis, dan hatinya telah dipenuhi dengan pembunuhan tanpa akhir. Dia ingin membunuh semua orang di depannya, tidak menyisakan satu pun. Wajah bambu Yue Xing berubah drastis. Dilihat dari energi ki sihir yang melonjak dari iblis yang tak kenal ampun, kekuatan gerakan pihak lain sangat mengerikan, meskipun tidak mudah untuk dihadapi. Namun, tidak peduli seberapa sulit menghadapinya atau seberapa kuat pihak lain, dia tidak akan pernah gentar. Dia adalah murid tanah suci Tian Xuan. Dia mewarisi Linglong Immortal Zone, mewarisi takdir surga dan membunuh iblis dan iblis. Dengan suara Jiao, Yue Qingzu akan melakukan aksi yang kuat. Tiba-tiba, seluruh bumi bergetar hebat. Getaran ini sangat kuat, seperti gempa bumi yang terjadi, membuat orang berdiri tidak stabil sama sekali. Ada apa? Ada apa? Jelas, dia bukan satu-satunya yang merasakan bumi berguncang, tetapi yang lain juga merasakannya. Satu persatu, mereka berhenti berkelahi dan terkejut. Ada apa? Wu Chen juga terkejut, karena getarannya sangat tidak biasa. Baru saja tidak apa-apa untuk mengakhirinya, dan tiba-tiba bergetar. Lihat, aula sihir, aula sihir. Sebuah suara ketakutan keluar, dan mata semua orang tanpa sadar melihat ke aula sihir, dan pupil mereka tiba-tiba menyusut. Hanya melihat gas sihir yang tak berujung, meletus dari aula sihir, menyebar ke seluruh dunia, kabut hitam terisi, gas sihir bergulir, kemarahan ke langit, tampak seperti gunung berapi hitam meletus. Aula sihir pecah. Bagaimana mungkin? Iblis tanpa ampun menatap roh jahat yang keluar dari aula sihir, dan matanya penuh ketakutan. Dia adalah iblis, tinggal di gurun timur sejak dia masih muda. Secara alami, dia tahu bahwa ada hal-hal mengerikan di aula sihir, yang bukan keberadaan yang bisa dia tolak sama sekali. Begitu roh jahat meledak, itu akan memiliki kekuatan membunuh yang sangat mengerikan. Bahkan klan iblis tidak dapat menghindarinya. Hindari cedera seperti ini. Lari, para iblis itu goyah, dan segera mulai berlari keluar untuk melarikan diri. Namun, sebelum mereka bisa melarikan diri, roh sihir besar jatuh dari langit. Kekuatan sihir yang mengamuk itu turun dan menyebar ke seluruh dunia. Ah, sebelum para iblis sempat melarikan diri, mereka terkena energi besar ini, dan tubuh mereka semua terkoyak. Mereka sama sekali tidak bisa menahan kekuatan ini. Melihat ini, mereka semua menghirup udara dingin. Kekuatan ini terlalu mengerikan. Itu di luar imajinasi mereka. Itu bukanlah keberadaan yang bisa mereka tolak sama sekali. Mengerikan. Jantung Xia Yulan berdebar-debar. Roh jahat dan kekuatan ini begitu sombong. Jika dia bertemu mereka, apakah dia bisa melawan mereka atau tidak adalah masalah besar. Wu Chen diam-diam melihat aula sihir besar ini. Dia memiliki firasat bahwa mungkin ada rahasia besar yang tersembunyi di aula sihir ini. Iblis itu kejam. Sekarang aula iblis itu pecah, apa yang harus aku lakukan? Ji Wuming dan hantu, para iblis ini, berkumpul bersama dan melihat aula sihir yang meletus, yang juga merupakan sakit kepala yang hebat. Begitu aula sihir meletus, kekuatannya benar-benar dahsyat, belum lagi orang biasa, bahkan mereka tidak tahan. Kamu bertanya padaku, aku bertanya siapa, kata iblis tanpa ampun. Iblis itu tanpa ampun dan tidak berpikir bahwa ketika aula iblis meletus itu tidak baik, tetapi saat ini, itu adalah kesalahan. Itu semua salahmu, kata hantu itu. Begitu banyak tempat tidak memilih, tetapi memilih tempat ini sebagai titik penyergapan. Sekarang, itu bagus. Itu membunuh kita. Mendengar ucapan itu, iblis itu tanpa ampun dan marah, berkata, Ji Wuming, klan hantu jahatmu kehilangan kuda manusia, bukankah istana iblis tidak memiliki kerugian, awalnya memilih di sini sebagai titik penyergapan, tetapi kamu setuju, salahkan aku.
Melihat konflik antara kedua pria itu, Ji Wuming berkata, "Baiklah, kalian semua diam saja. Sekarang tidak ada gunanya saling menyalahkan. Lebih baik mencari jalan keluar dari masalah daripada membuang-buang energi di sini untuk bertengkar." Begitu aula sihir pecah, itu akan menghancurkan. Hampir tidak ada kesempatan untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Tidak ada kemungkinan sama sekali. Orang lain terkejut ketika mendengar percakapan mereka. Apakah mereka harus mati di sini malam ini? Ups, pada saat ini, lolongan hantu yang melengking keluar dari aula iblis yang besar, yang membuat semua orang gemetar dan gemetar. Suaranya seperti iblis dalam rumor. Selanjutnya, ada roh sihir besar, yang dikeluarkan dari aula sihir. Energi yang melonjak dan getaran gila membuat ruang bergetar dan berguncang tanpa henti. Hati-hati, roh jahat itu turun ke kita. Melihat arah Ki jahat, semua orang ketakutan, karena target serangan ini adalah orang-orang ini. Bang! Kecepatan Ki sihir sangat cepat, hampir dalam sekejap, ia melesat turun. Itu adalah kekuatan besar, yang menghantam mereka dengan keras. Ah! Seketika, saya tidak tahu berapa banyak orang yang hancur oleh kekuatan ini, dan kemudian mereka berpencar. Mereka sama sekali tidak dapat menahan kekuatan besar ini. 9 hari di kota Xianwang. Melihat roh jahat itu datang, Wu Chen tidak berkata apa-apa, dan segera mendesak Raja Peri. Energi emas menyebar ke seluruh tubuhnya, membentuk Raja Peri yang besar, menjaga seluruh tubuhnya. Dia ingin menggunakan kekuatan Raja Peri untuk menahan dampak dari roh jahat yang besar ini. Bang! Ki sihir yang melonjak menghantam Raja Abadi dengan keras, dan kekuatan besar itu bekerja padanya, seperti pukulan palu yang berat, yang membuat Raja Abadi gemetar hebat dan terus-menerus bergetar. Wajah Wu Chen berubah drastis. Roh jahat yang besar ini begitu sombong dan kuat. Saya khawatir dia tidak dapat menahannya sama sekali. Benar saja, di bawah pengaruh kekuatan besar ini, Raja Peri hanya bertahan sejenak, dan langsung dikalahkan. Ki sihir yang kuat, yang bekerja padanya, mengejutkannya di tempat. Ah! Wu Chen berteriak. Dia terkejut oleh Ki jahat dan jatuh ke tanah. Dia memuntahkan darah di mulutnya dan sangat menderita. Neneknya, Wu Chen tahu bahwa ini bukan masalah Raja Perinya, dan kekuatannya tidak cukup untuk melawan roh jahat yang besar ini. Roh jahat itu meletus, dan semua orang jatuh ke tanah. Ada lolongan di tempat kejadian. Setengah dari orang-orang terkejut oleh roh jahat, dan setengah lainnya terluka langsung. Situasinya menyedihkan. Wu Chen berbaring di tanah dan memuntahkan beberapa suap darah. Ini adalah roh sihir. Bagi orang-orang di tanah suci negeri Dongeng, ia memiliki daya mematikan yang mutlak, dan kerusakannya berlipat ganda. Tanpa berkata apa-apa, Wu Chen segera mengeluarkan pil, menelannya, dan kemudian menjalankan kekuatannya untuk melarutkan Ki jahat yang telah terkikis ke dalam tubuh. Jika Ki jahat tidak larut, itu akan menyebabkan kerusakan lebih lanjut pada tubuh. Itu perlu untuk melautkannya. Formula Phoenix berjalan secara otomatis, dan suatu kekuatan mengalir ke seluruh tubuh, dengan cepat melarutkan Ki jahat yang telah terkikis ke dalam tubuh. Melihat ini, Wu Chen diam-diam berkata bahwa sungguh menakjubkan bahwa Formula Phoenix ini benar-benar ajaib. Bahkan Ki sihir yang begitu dahsyat dapat dengan mudah dihilangkan. Setelah menjinakkan roh jahat, Wu Chen menopang dan berdiri perlahan. Dia mencoba melihat situasi orang lain di sekitarnya. Tiba-tiba, tubuhnya tiba-tiba menegang. Apa ini? Wu Chen tiba-tiba melihat bahwa di ruang di depannya, ada sepasang mata yang perlahan terbuka, dan menatapnya sejenak. Mata itu penuh dengan kejahatan dan kekejaman, seperti iblis dalam desas-desus, yang membuat orang bergidik. Wu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin dan merasakan hawa dingin di punggungnya. Pupil mata ini jelas merupakan keberadaan yang paling mengerikan dan jahat yang pernah dilihatnya sejak kelahirannya kembali. Apa ini? Iblis. Wu Chen gemetar dan mundur tanpa sadar. Mata ini sangat mengerikan sehingga bukan keberadaan yang bisa dia tolak. Sambil menafsirkan, bola ajaib itu tiba-tiba menyala. Kemudian, cahaya darah datang dari kedalaman ruang yang tak berujung, seperti desas-desus tentang iblis yang sadar dari tidur nyenyaknya, dan meledak dari kekuatan teror. Wu Chen menghirup udara dingin dan segera mundur, mencoba menghindar. Namun, cahaya darah ini, terlalu cepat, menyapu matanya dalam sekejap,
dan kemudian dia menjadi mengantuk, dan seluruh jiwa manusia tampaknya runtuh. Pada saat ini, Wu Chen tampak mabuk, dan seluruh tubuhnya tampak jatuh. Namun, kecepatan Fire Phoenix Jue di tubuhnya tiba-tiba meningkat. Energi aneh mengalir keluar dari dantian dan dengan cepat mengalir ke seluruh tubuh. Wu Chen terkejut dan seluruh tubuhnya terbangun dari keadaan kacau. Apa yang terjadi? Wu Chen bergumam pada dirinya sendiri, bingung dan bingung. Dia tidak mengerti apa yang terjadi padanya sekarang. Meskipun dia tidak memahaminya, dia juga tahu bahwa perilakunya yang tidak normal tadi mungkin terkait dengan mata, jadi ketika dia melihat mata itu, dia juga menjadi lebih waspada. Pada saat ini, sepasang mata itu tiba-tiba berubah, energi aneh meledak, dan dalam sekejap, mereka melintasi ruang tak terbatas dan menyapu. Wu Chen terkejut dan kehilangan warnanya. Dia buru-buru mendesak kekuatannya. Kekuatan yang melonjak-melonjak tanpa henti dan berubah menjadi perisai pelindung yang kuat untuk melindunginya dari bahaya apapun. Namun, kekuatan mata itu sangat kuat, jauh melampaui imajinasinya. Di bawah perlindungan energi aneh itu, pertahanannya terkoyak dalam sekejap, dan dia tidak bisa menahannya sama sekali. Melihat ini, wajah Wu Chen berubah drastis. Kekuatan ini begitu kuat sehingga bahkan jika semua kekuatannya meledak, dia tidak akan menjadi lawannya. Energi aneh itu sangat kuat, segera, perisainya robek, dan kemudian, kekuatan itu mengalir ke dalam tubuhnya. Kemudian, dia merasa kesadarannya hilang, seolah-olah ada kekuatan yang mengendalikan tubuhnya, yang membuatnya tidak dapat mengendalikan tubuhnya. Tidak, aku tidak bisa. Begitu Wu Chen mengatupkan giginya, tubuhnya berlari dengan panik. Energi yang kuat mengalir keluar dari dantian. Sepanjang sirkulasi darah, energi itu dengan cepat mengalir ke seluruh tubuh untuk menahan energi aneh itu dan mencegahnya tenggelam. Sebelum itu, dia juga diserang oleh kekuatan ini. Huo Yu Jue lah yang membantunya menyelesaikan krisis. Sekarang kekuatan ini datang lagi, dia secara alami ingin menggunakan Huo Yu Jue. Pada saat ini, sepasang mata itu tampaknya terbuka sedikit, ada seruan, tampaknya terasa luar biasa. Secara bertahap, energi aneh itu ditekan. Melihat ini, Wu Chen menghela napas lega tanpa sadar. Tampaknya formula Phoenix-nya memiliki efek pengekangan pada kekuatan sihir. Tentu saja, ini tidak mengherankan, karena kekuatan Phoenix formula melambangkan kekuatan dewa tertinggi, dan memiliki efek menahan semua kejahatan di dunia. Tiba-tiba, pupil mata iblis bersinar, dan kekuatan yang kuat mengalir ke tubuh Wu Chen. Tampaknya dia ingin menyelidiki kekuatan apa yang ada di tubuhnya. Lagi, Wu Chen sama sekali tidak ragu-ragu. Dia segera mendesak Huo Yu Jue. Kekuatan yang melonjak dengan cepat mengalir ke seluruh tubuhnya untuk menahan kekuatan ini. Namun, kekuatan kali ini lebih kuat dari 2 kali sebelumnya. Itu telah melampaui jangkauan yang bisa dia tanggung sekarang. Bahkan Phoenix formula tidak dapat ditekan. Berikan aku bagian atas. Wu Chen meraung dan berkonsentrasi menjalankan Huo Huang Jue. Kecepatan pengoperasian Huo Huang Jue dipercepat, mencapai level tercepat yang pernah ada. Kekuatan roh dalam tubuh melonjak dan berputar-putar. Dia menahan kekuatan sihir yang kuat ini dan tidak membiarkan dirinya tersesat, karena dia tahu bahwa begitu dia tersesat, dia mungkin akan mati selamanya. Haha, tawa aneh datang dari angkasa luar, seperti iblis mengerikan yang bangun dari tidur nyenyak. Suara kesuraman dan teror bergema di seluruh angkasa. Jantung Wu Chen bergetar hebat. Suara itu sangat dekat dengannya, seperti di sampingnya. Jantungnya bergetar. Namun, sungguh mengejutkan bahwa kekuatan misterius ini, seperti menghilang secara tiba-tiba, telah menghilang tanpa jejak, begitu pula sepasang mata ajaib itu. Ada apa? Wu Chen merasa sangat bingung. Dia membuka matanya dan melihat lagi. Sepasang pupil ajaib itu benar-benar menghilang. Meskipun dia tidak dapat mengetahui apa yang sedang terjadi, dia juga tidak memikirkannya. Lebih baik murid itu menghilang secepatnya, kalau tidak, dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Ngomong-ngomong, di mana aula sihir? Pada saat ini, Wu Chen tiba-tiba menemukan bahwa tidak ada aula sihir di ruang depan, dan dia tidak tahu di mana itu. Bahkan aula sihir telah menghilang. Wu Chen merasa tidak masuk akal. Dia bingung dengan kebingungan itu. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Yulan, bagaimana kabarmu? Apakah ada yang salah denganmu?
Sebuah suara tiba-tiba datang dan membangunkannya. Wu Chen mengalihkan pandangannya dan melihat ke depan. Hanya berjarak 1 kaki darinya, Hou Junji dan Xia Yulan berkumpul. Aku baik-baik saja. Mari kita lihat yang lain dan lihat apa yang terjadi pada korban mereka. Xia Yulan menarik napas dalam-dalam. Baru saja, roh jahat ini begitu kuat sehingga dia terkejut dan terluka, apalagi orang lain. Hou Junji juga khawatir tentang orang lain, berkata, semua orang di Aula Beichen akan berkumpul. Wu Chen mengerutkan kening dan berjalan perlahan. Melihatnya datang, Xia Yulan merasa sedikit santai. Wu Chen, kamu baik-baik saja. Wu Chen menggelengkan kepalanya. Aku baik-baik saja. Segera, dia melihat ke arah Xia Yulan. Pada saat ini, wajah Xia Yulan pucat, beberapa ki lemah, kekuatannya berfluktuasi, jelas terluka parah. Kakak senior Yulan, itu kamu. Kamu tampaknya tidak dalam kondisi yang baik. Summer Yu Orchid berkata, mata mana yang kamu lihat aku tidak baik. Wu Chen berkata, kakak senior Yulan, apakah kamu lupa bahwa aku seorang dokter? Xia Yulan lamban. Dia menatap Wu Chen dengan mata putih besar dan berbisik, baiklah, aku tahu kamu kuat. Sebenarnya, seperti yang dikatakan Wu Chen, dia memang menderita beberapa luka. Namun, dia telah minum pil sekarang. Dia hanya perlu merawat dirinya sendiri dengan baik. Seharusnya itu bukan masalah besar. Melihat Xia Yulan yang begitu cantik, Wu Chen tersenyum. Bagaimanapun, setidaknya, teman-teman ini masih ada di sekitarnya dan belum meninggalkannya. Mengapa hanya kamu yang tersisa, yang lain? Hou Junji melihat sekeliling pada orang-orang yang termasuk dalam halaman Beichen mereka dan menemukan bahwa ada 7 orang yang tersisa di halaman Beichen mereka, termasuk dia. Sebelum mereka datang ke sini, ada 15 orang. Orang-orang lain saling memandang, semuanya terdiam, menggelengkan kepala dan mendesah. Kali ini, mereka benar-benar kehilangan banyak. Namun, pasukan lain juga menderita kerugian besar. Beberapa dari mereka bahkan hanya memiliki 1 atau 2 orang yang tersisa. Mereka tidak hanya menderita kerugian besar di tanah suci negeri Dongeng, tetapi juga pasukan iblis. Kerugiannya sangat besar. Ada apa? Tempat ini tidak seperti lembah gurun. Tiba-tiba, seseorang menemukan hal yang lebih menakjubkan. Penemuan ini membuat orang-orang yang tadinya panik menjadi semakin takut. Mereka mendongak dan melihat sekeliling. Tidak ada apa-apa selain kegelapan di sekitar mereka. Sepertinya mereka tidak berada di lembah hutan belantara.